Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Kali ini saya akan membahas tentang komentar Faisal Asgaf yang menyoroti keberadaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan NU. Namun terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Andes Husnul Mufid, MPDI, pemimpin redaksi media online menaramadinah.com, Ketua Takmir Mushola Al-Isra Surabaya, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Jember, dan alumni S2 Magister Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel. Pemirsa YouTube channel Husnul Mufid, menanggapi komentar Faisal Asgaf terhadap Kiai Hasyim Asy'ari yang menyamakan beliaunya itu dengan Rhoma Irama, bahkan membandingkan juga tentang berdirinya NU dan Ketua Tanfidiyah pertama Kiai Haji Hasan Lipo. Kiai Hasyim Asy'ari lahir tahun 1871 di Jombang. Ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari adalah Kiai Asy'ari yang mengasuh pondok pesantren keras di Jombang. Ibunya merupakan masih ada keturunan dari Sultan Pajang. Sejak kecil Kiai Hasyim Asy'ari ini belajar di orang tuanya, yaitu Kiai Asy'ari, pondok pesantren keras Jombang. Beliaunya dididik dengan pendidikan Islam, pendidikan pesantren, pendidikan dengan sistem sorogan. Kemudian setelah menginjak usia 15 tahun, beliaunya belajar di pondok pesantren Sidoarjo, Siwalan Panji. Kemudian belajar di Madura di pondok pesantren Kiai Haji Hasyim Seohona Bangkalan. Beliau merupakan keturunan Kiai Latif, yang sebenarnya Seohona Holil Bangkalan ini adalah keturunan dari orang Jawa. Ada darah dari Sunan Kudus, ada dari Sunan Gunung Jati, ya. Bukan asli dari orang Madura, melainkan dari Jawa. Ayah dari Seohona Holil Bangkalan hijrah ke Bangkalan, Madura. Kiai Hasyim Asy'ari setelah belajar di berbagai pesantren di Jawa kepada kiai-kiai pasca perang Diponegoro itu, kemudian menikah dengan seorang putri kiai dan berangkat ke Mekah untuk belajar agama Islam. Beliau di sana belajar kepada ulama-ulama dari Jawa, kepada ulama-ulama yang ada di Mekah. Kemudian pulang, habis itu
belajar lagi ke Mekah. Pada awal pertama belajar ke Mekah bersama istri dan punya anak, dan istrinya meninggal dunia dan anaknya pun meninggal dunia. Setelah belajar di Mekah yang kedua kali, Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Jawa, mendirikan pondok pesantren di daerah Jombang dekat pabrik gula. Pesantrennya awalnya bernama Padepokan Tebu Ireng, dalam perkembangannya menjadi pondok pesantren. Muridnya ya tidak terlalu banyak, tapi kualitas santri-santrinya cukup tinggi. Dalam perjalanan mendirikan pondok pesantren di Jombang ini banyak tantangan. Kiai Hasyim Asy'ari muda pada saat itu, di mana pondok pesantren yang berdirikan itu dibakar oleh antek-antek Belanda. Nah, disinilah pembakaran pondok pesantren milik Kiai Hasyim Asy'ari ini terkenal, dimuat di media Belanda, dan banyak pengecaman terhadap pembakaran pondok pesantren yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari. Dan saat itulah Kiai Hasyim Asy'ari muda sangat terkenal atau dikenal baik di Belanda maupun di Jawa dan Indonesia. Raja Solo dan Raja Jogja pun mendengar juga. Bahkan di Aceh pun mendengar. Ini berarti bahwa Kiai Hasyim Asy'ari mulai dikenal banyak masyarakat di Jawa, di luar Jawa, yang waktu itu sistem pemerintahnya sebagian besar adalah sistem pemerintahan kerajaan. Jadi ada sekat-sekatnya. Jadi antara kerajaan Jogja dan Solo tidak ada sekat. Begitu juga dengan kerajaan Aceh. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu tetap istiqomah untuk melanjutkan mendirikan pondok pesantren dan kembali lagi ke asal mula di pondok pesantren yang telah dibakar oleh antek-antek Belanda itu. Kemudian para santrinya melakukan perlawanan terhadap antek-antek Belanda yang mencoba untuk mendirikan mengganggu lagi, karena mengingat pada zaman dulu itu daerah sekitar pabrik gula itu ya banyak kemaksiatan, banyak perjudian, banyak pelacuran, banyak minum keras. Nah, di sini Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren dalam rangka untuk mencegah perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran di sekitar pondok pesantren Tebu Ireng dan pabrik tebu itu. Setelah di usia dewasanya, Kiai Hasyim Asy'ari terus melakukan dakwah Islam. Pondok pesantrennya pun semakin kuat karena sudah tidak ada yang mengganggu lagi, sudah tidak ada lagi yang upaya membakar, karena pemerintah Hindia Belanda tidak mengizinkan upaya-upaya untuk melakukan pembakaran lagi terhadap pondok pesantren yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini dengan demikian bahwa nama Kiai Hasyim Asy'ari ini cukup terkenal di Belanda maupun di
kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia saat itu. Jadi pendapat Faisal Asgaf ini bisa dipatahkan karena Faisal Asgaf menganggap Ki Hasyim Asy'ari tidak terkenal, lebih terkenal dengan Rhoma Irama. Rhoma Irama kan baru tahun 70-an. Sementara Ki Hasyim Asy'ari pada zaman pemerintah Hindia Belanda sudah sangat terkenal. Di sekitar 200 kerajaan yang ada di wilayah Indonesia pada waktu itu sistem kerajaan semua. Keberadaan Ki Hasyim Asy'ari pada saat itu bukan hanya terkenal di wilayah Jawa Timur sebagaimana yang dikatakan Faisal Asgaf ya. Tidak hanya terkenal di Jawa Timur tetapi terkenal di Jawa, di Madura, Kalimantan, Sumatera, dan NTB. Bahkan Sulawesi pun telah terdengar nama Ki Hasyim Asy'ari. Apalagi setelah meninggalnya Sehonahol Bangkalan pada tahun 1925 ya. Maka sebagai pengganti adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari sangat terkenal juga. Beliau adalah satu-satunya ulama yang karismatik, yang ajaran-ajarannya banyak dianut oleh masyarakat Islam pada waktu itu, pada zaman Belanda. Kemudian menginjak tahun 1926 Ki Hasyim Asy'ari bersama para kiai yang ada di Surabaya, Jombang, Cirebon, Madura mendirikan Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Ketua Tanfidianya adalah Ki Haji Hasan Kipo. Beliau ini adalah sebenarnya penduduk pribumi dan saudagar. Pada waktu itu bukan hanya Ki Hasan Kipo yang saudagar, kiai dan saudagar, tapi mayoritas ulama-ulama yang mendirikan NU ini adalah pekerjaannya sebagai saudagar, sebagai pedagang. Ki Hasyim Asy'ari aja pada waktu itu selain mengasuh pondok pesantren Tebu Ireng juga bisnisnya adalah bisnisnya pertanian, juga menjual kuda. Kalau dulu kan kuda sebagai tunggangan, kalau sekarang mobil. Ini sebenarnya Ki Hasyim Asy'ari juga pedagang. Jadi antara Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Hasan Kipo ini seorang pribumi, bukan Arab ya. Ki Hasyim bukan turun Arab sebagaimana yang disampaikan Faisal Asgaf. Ada seorang pribumi. Masih ada terah keturunan dari Sunan Ampel. Makanya beliaunya tinggal di sekitar daerah Ampel dan mendirikan sebuah langgar yang namanya sekarang ini dengan nama Langgar Kipo, diambil dari namanya. Beliau juga seorang imam masjid Sunan Ampel. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Hasan Kipo ini berkhidmat di PBNU ini sejak tahun berdirinya 1926 sampai 1934. Jadi lamanya 8 tahun. Makanya catatan-catatan tentang sejarah beliaunya itu tidak begitu banyak sebagaimana catatan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri.
Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU, berjuang bersama NU hingga tahun 1947, ikut berjuang sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, sejak penjajahan Jepang hingga agresi militer Belanda kedua. Untuk Kiai Bisri Samsuri ini aktif dalam KNIP. Kiai Wahwasbula ini pernah menjadi Menteri Agama. Juga sebelum berdirinya NU juga Kiai Hasyim Asy'ari juga berjuang, Kiai Wahwasbula berjuang, Kiai Bisri Samsuri berjuang, Kiai Haji Hasan Gippo berjuang, Kiai Muhammad Faqih juga berjuang. Kiai yang lainnya pun berjuang. Jadi berdirinya NU ini didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai yang ada di Surabaya, yang ada di Madura. Organisasi NU yang pertama kali ini didirikan itu hanya bersifat kekeluargaan saja, anggota-anggotaan para keluarga. Tidak ada anggotanya para Habib, nggak ada, karena para Habib waktu itu ya pro Belanda dan dapat bantuan dari Belanda, makanya masjidnya kan bagus-bagus, rumahnya juga bagus. Sementara para kiai yang ada di Jawa, Kiai Hasyim Asy'ari bersama kiai yang lain, kiai yang ada di Surabaya, itu menolak bantuan dari Van der Plas, gubernur Jatim yang pertama. Ini ada bedanya. Dalam perkembangannya, NU bukan hanya menyebar di lingkungan keluarga saja anggotanya, tetapi menyebar ke berbagai daerah, berbagai kota. Dari Surabaya ke seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Di Kalimantan banyak, makanya Kiai Haji Idam Maulid pun menjadi ketua PBNU pada waktu itu dan menjadikan sebagai partai politik. Pada tahun 1955 NU merupakan partai terbesar selain Partai Nasional Indonesia, Partai Masyum, Partai PKI. NU juga partai besar, warganya gambar. Ini tidak benar kalau Faisal Asgaf mengatakan bahwa NU itu jamaahnya sedikit. Begitu juga Faisal Asgaf menganggap orang-orang NU bodoh, itu ya keliru. Kalau bodoh nggak mungkin berani melawan pemerintah Belanda, pemerintah Jepang. Ini berarti bahwa orang NU sangat pandai dan cerdas. Perlu diketahui bahwa Belanda sangat segan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan fatwa bahwa umat Islam dalam menjalankan ibadah haji menuju ke Mekah itu melarang untuk menggunakan kapal dari Belanda. Sementara para Habib yang naik haji menggunakan kapal dari Belanda. Ini berarti beda. Kiai Hasyim Asy'ari tetap dalam posisi non kooperasi terhadap Belanda. Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari merupakan ulama yang terkenal di 200 kerajaan yang ada di Indonesia, dan sangat disegani. Hal ini terbukti pada saat Belanda
Belanda mau mencoba menghancurkan Kiai Hasyim Asy'ari, nggak berani, karena khawatir pengaruhnya beliau sangat besar dan bisa menggerakkan umat Islam untuk melawan Belanda. Mengingat posisi Belanda pada waktu banyak utangnya, kondisinya lemah. Nah, itu memang benar ketika Belanda, ketika Jepang masuk ke Indonesia, Belanda tidak melakukan perlawanan karena secara finansial banyak hutang, secara SDM juga tidak kuat, sudah loyo. Nah, kedatangan penjajah Jepang ke Indonesia itu yang ditemui yang pertama kali adalah Kiai Hasyim Asy'ari, karena waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari merupakan kiai yang karismatik, yang terkenal dan disegani. Ini berarti pendapat dari Faisal Asgaf ini salah total. Jadi Jepang datang berkunjung kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang, menyatakan sebagai Jepang adalah saudara tua. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari ya tetap waspada, karena ini keluar dari singa masuk mulut buaya. Dan dugaan Kiai Hasyim Asy'ari memang benar, ternyata Jepang melakukan penjajahan di Indonesia, bahkan lebih kejam daripada Belanda yang menjajah selama 200 tahun, bukan 350 tahun, 200 tahun yang karena pada waktu itu masih banyak perawan dari kerajaan Aceh dan kerajaan Bali dan kerajaan yang lainnya. Nah, posisi Kiai Hasyim Asy'ari ini tetap tidak percaya dengan keberadaan penjajah Jepang, karena apapun yang terjadi pasti Jepang akan melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Ya memang benar, karena beliau selaku pendiri NU itu ya tetap tahu, bisa membaca keberadaan bangsa asing Jepang. Dan pendapat dari Faisal Asgaf yang menyatakan bahwa NU itu didirikan berbagai multi etnis, ada Cina, ada Arab, dan bahkan NU dikatakan pendiri aja Muhammadiyah, salah besar. Bahwa Kiai Hasyim Gipo itu adalah sangat NU banget, bukan Muhammadiyah. Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah itu berdiri lebih awal pada tahun 1912. Sementara NU 1925. Oleh karena itu kita sebagai warga NU harus menolak benar pendapat dari Faisal Asgaf ini. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk membelokkan sejarah dan sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Faisal Asgaf ini perlu kita tolak, kita kritisi, mengingat Kiai Hasyim Asy'ari merupakan tokoh ulama yang cukup disegani oleh Belanda dan Jepang, juga sangat terkenal bukan hanya di Jawa Timur tapi di seluruh kerajaan-kerajaan dalam wilayah Indonesia pada waktu. Di Bali pun terkenal, di Aceh pun terkenal, di Sumatera, di Kalimantan, di NTB, di Jakarta pun sangat terkenal nama Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu maka Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman
memiliki perhatian khusus kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Bung Karno mengikuti pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Jenderal Sudirman juga menyuruh Bung Tomo menghadap ke Kiai Hasyim Asy'ari. Bung Tomo sebelum menyatakan Allahu Akbar itu terlebih dahulu mengunjungi Kiai Hasyim Asy'ari untuk berkonsultasi. Ini berarti bahwa Kiai Hasyim Asy'ari bukan ulama yang diperhitungkan, cukup disegani, dan wilayahnya bukan hanya di wilayah Jawa Timur, kiai lokal seperti yang disampaikan Faisal Asgaf. Ini fakta sejarah ini. Dan Faisal Asgaf ini sebenarnya bukan seorang sejarawan, tidak memiliki sarjana sejarah, dan tidak berhak untuk menyampaikan sejarah NU. Ini tidak berhak sama sekali. Itu. Oleh karena itu patut dikritisi dan jangan dipercaya mentah-mentah komentar dari Faisal Asgaf. Ini fakta sejarah gitu. Pemirsa yang saya hormati, inilah yang saya sampaikan, fakta-fakta sejarah membantah pendapat Faisal Asgaf yang merupakan keturunan dari imigran Yaman yang dibawa Belanda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.